Secara elektabilitas, kita punya 3 capres potensial secara elektabilitas. Tapi dari segi keinginan partai, kita punya capres lebih dari 3. Katakanlah ada 3 nama potensial, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies, atau Prabowo, Anies, Ganjar, atau Prabowo, Ganjar, Anies. Itu itu dari segi elektabilitas. Tapi kita juga tahu bahwa ada sejumlah ketua partai yang mencalonkan diri sebagai capres. Ada Airlangga Hartarto misalnya, yang cukup tegas untuk mencalonkan diri sebagai capres gitu. Jadi siapa di antara ketika koalisi sudah terbentuk misalnya, siapa yang bakal menjadi capres? Oke, misalnya rujukannya 3 itu atau partai besar yang punya calon seperti Partai Golkar. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kira-kira di antara bakal capres yang potensial ini siapa yang potensial menang? Ternyata kalau diuji hanya lihat dari elektabilitas, tidak ada yang dominan seperti pada tahun 2014 atau 2019 atau sebelumnya tahun 2009, tidak ada yang dominan. Karena tidak ada dominan, maka kembali ke faktor yang disebut Mas Saidiman tadi. Itu berarti partai-partai ini harus bersepakat soal siapa cawapres. Nah, masalahnya adalah nama-nama potensial cawapres itu kalau dilihat dari elektabilitas itu tidak ada yang dominan juga. Jadi kalau kita menghitung elektabilitas dipasangkan antara satu bakal cawapres dengan satu capres manapun, simulasinya menunjukkan tidak ada juga yang dominan bakal menang dari sisi itu. Maka kemudian penentuan cawapres harus menggunakan cara yang lain atau menggunakan faktor yang lain yang disebut oleh Saidiman itu antara lain. Saya menyebutnya aspek komplementaritas. Saling melengkapi enggak nih capres sama cawapres? Ini bisa banyak sekali faktornya. Masalah lagi di sini adalah setiap bakal cawapres itu punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang kalau dilekatkan dengan satu capres di antara 3 itu misalnya, dia membuat peta pertarungan juga menjadi kurang lebih sama kuat. Tidak ada yang dominan juga. Begitu. Nah, faktor lain yang membuatnya menjadi sangat dinamis atau riuh rendah adalah ternyata yang ingin cawapres kan banyak. Ada banyak sekali tuh yang ingin cawapres. Ada atau selain nama potensial yang ingin jadi cawapres juga banyak. Partai-partai tentu ingin agar ketuanya minimal menjadi cawapres gitu. Sementara koalisi yang mungkin terbentuk tidak cukup untuk mewadahi semua bakal cawapres itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu mengakibatkan tidak mudah untuk bersepakat siapa capres cawapres sehingga koalisi itu juga menjadi tidak mudah terbentuk. Nah, satu lagi saya kira ada faktor lain yang bisa mempengaruhinya adalah setiap partai ini kan punya tugas di pemilu 2024 itu punya 2 misi, punya 2 tugas. Satu, kalau bisa memenangkan capres-cawapres yang dia dukung. 2, mereka harus mau tidak mau memastikan agar perolehan suaranya di pemilu legislatif kalau bisa meningkat, minimal tidak turun. Dan itu masalahnya juga terkait dengan siapa capres-cawapres yang mereka dukung gitu. Partai-partai dalam pemilu legislatif akan lebih mudah memperoleh tambahan positif perolehan suara di pemilu legislatif kalau mereka memperoleh apa yang disebut dengan efek ekor jas yang positif. Nah, efek ekor jas yang positif itu bisa dicapai oleh satu partai kalau dia satu punya capres yang menjadi kadernya. 2, atau kalau dia punya cawapres yang dicalonkan. Atau yang ketiga, kalau dia punya capres atau cawapres di koalisinya itu yang dianggap punya hubungan kuat dengan partai tersebut. Nah, jadi faktor-faktor ini yang dicari oleh partai politik dan itu memerlukan hitungan-hitungan yang cukup rumit atau cukup panjang sehingga memerlukan waktu dan karena itu dia bisa zigzag ke sana kemari.
Faktor terakhir saya kira adalah faktor subjektif, Bang Karni. Faktor subjektif. Belum tentu kita punya capres-cawapres yang potensial, tapi nggak cocok satu sama lain secara pribadi. Atau capres-cawapres itu tidak cocok dengan pimpinan partai yang akan mengusungnya secara pribadi. Nah, itu kan bisa menjadi faktor yang juga membuat peta perkoalisian ini menjadi bisa zigzag ke sana kemari.